warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala 'aidan lil muslimin wa ja'ala yasbiquhu Ramadan darsan wa i'tibaran wa syara'a fi awalihi shadaqatan tutahhirun wa tut'imul masakin. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha fi anfusikum, ittaqullaha fi azwajikum, ittaqullaha fi auladikum, ittaqullaha fi amwalikum, ittaqullaha fi kulli ma a'taakumullah, fa innahu la yafuza illa al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mengawali khutbah ini, marilah kita mengucap dan mengungkap rasa syukur dalam suasana yang penuh sukacita. Syukur yang berbaur dengan gemuruh takbir, tahmid dan tahlil yang membahana memenuhi permukaan bumi. Syukur yang memenuhi ruang dada dengan rasa suka dan bangga terhadap Rabbul Alamin. Syukur yang membangun kesadaran bahwa betapa Allah hadir, betapa Allah Maha Agung, betapa Allah Maha Penyayang dengan segala kenyataan yang kita alami. Tak selembar rambut pun yang melekat pada diri kita dapat kita klaim sebagai milik dan hasil kehendak kita. Tak selembar dedaunan pun yang bekerja menyuplai oksigen dapat kita klaim sebagai hasil penataan manusia. Tak satu amal kebaikan pun seperti saum, taraweh, zakat, infak, sedekah, silaturahmi dan lain-lain dapat kita lakukan sepenuhnya karena kekuatan, kemampuan dan kemauan kita. Semuanya hadir terjadi hanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatun ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah zakki man yasha wallahu sami'un alim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu dapat memperbaiki diri selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Dalam makna inilah kita bersyukur, yakni syukur yang mampu memenuhi ruang rangga dada dengan rasa bangga kepada Allah semata, bukan bangga terhadap diri dan materi. Syukur yang mampu menangkap kasih sayang dan keagungan Allah dalam segala kenyataan yang dialami. Syukur inilah yang dibangun oleh makna takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, takbir dan tahmid, tahlil yang diucapkan terus-menerus dan disertai dengan penghayatan yang baik akan menempatkan semua manusia pada derajat yang sama. Hanya iman dan takwa yang membedakan di antara mereka. Semuanya diharapkan mampu melihat kadar dirinya di hadapan kebesaran dan keagungan Rabb-Nya. Semuanya diharapkan memiliki kesediaan dan ketulusan untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Segala sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia dan segala kenyataan yang dialaminya hanyalah refleksi dari kasih sayang, karunia dan keagungannya. Hadirin rahimakumullah, baru beberapa jam saum berlalu. Kini tinggal kenangan dan bekas-bekas yang telah berbaur dengan darah dan seluruh raga orang-orang yang beriman. Perpisahan dengan waktu merupakan keniscayaan yang tak terelakkan, tapi pesan dan nilai yang dibawanya justru menjadi tujuan yang harus tetap membekas sepanjang hayat.
kesan dan pesan terindah dari saum adalah intensitas kedekatan Allah kepada hambanya begitu nyata dan terasa. Begitu proaktif Allah menghampiri hambanya dengan sentuhan dan penuh kasih sayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Ketika kita saum, daya kendali moral kita menjadi sangat peka dan kuat. Mengapa saum begitu hebat membentangi manusia dari salah dan dosa? Itulah karena intensitas kehadiran Allah dalam kesadaran manusia begitu lekat. Dia begitu proaktif mendekati hambanya dengan kasih sayang dan ampunannya. Itulah situasi psikologis takwa yang dilatihkan pada saum. Kondisi batinnya seperti itulah yang ditempatkan sepanjang saum, agar keterarahan terhadap harapan dan ridho Allah menjadi kendali tertinggi dalam penataan seluruh hidup kita. Titah dan perintah Allah menjadi iman terdepan dalam mengendalikan diri dan segala urusannya. Harapan dan nilai-nilai yang menjadi tolak ukur tertinggi dalam seluruh pencapaian prestasinya. Inilah gambaran masa depan yang dibangun oleh saum. Ini ilustrasi hari esok yang lebih elok yang diukir oleh nilai-nilai sebagai nilai-nilai ketakwaan sebagai buah dari saum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Bagi orang Islam tidak ada kesuksesan atau keberuntungan kecuali harus dikawal oleh zikir kepada Allah, khususnya salat. Di dunia ini tak ada seruan yang paling hebat, dahsyat dan mendunia seperti seruan adzan untuk salat. Setiap menit bahkan setiap detik adzan terus-menerus berkumandang, sambung menyambung menjadi satu ke satu daerah ke daerah lain. Dalam seruan tersebut ada dua ajakan, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dua ajakan tersebut pada dasarnya menyatu bahwa kesuksesan dan keberuntungan tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan dari salat. Bahwa salat akan mampu membimbing manusia pada hidup sejahtera. Inilah perjalanan penting dari saum, di mana kesejahteraan hidup harus dibangun oleh bingkai takwa. Di dalam takwa terdapat solusi atas problematika kehidupan dan jalan kehidupan atau rizki yang diberkahi. Allah mengingatkan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Masalahnya terletak pada kualitas keimanan kita sendiri. Kalau kita yakin dan lebih percaya kepada janji-janji dan jaminan-jaminan Allah, lantas mengikuti titah dan perintahnya dengan sungguh-sungguh, maka jaminan-jaminan tersebut pasti Allah berikan kepadanya. Akan tetapi jika kita lebih percaya kepada jaminan materi atau makhluk lainnya, sehingga kurang mengindahkan harapan-harapan Allah sebagai Rabb kita, pasti hanya kesempitan yang akan kita temukan betapapun kita kaya dan berlimpah harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Yang kita perlukan adalah bimbingan dan pertolongan Allah, bukan semata harta, jabatan atau fasilitas hidup lainnya.
uang banyak, kedudukan tinggi, fasilitas yang lengkap bisa berbalik menjadi petaka yang menyengsarakan bila bimbingan dan pertolongan Allah tidak hadir di dalamnya. Kenyataan telah membuktikan selama ini ada orang yang kaya malah dipermalukan oleh kekayaannya. Ada orang pintar malah dijerumuskan oleh kepintarannya. Semua itu terjadi karena pertolongan Allah tidak hadir dalam kehidupan dan keputusannya. Allah tidak hadir dalam pertimbangan keputusan dan tindakannya. Oleh karena itu, agar kehidupan manusia membawa berkah dan kesejahteraan lahir dan batin, Allah menyediakan diri dan berjanji akan menolong hambanya, yakni hambanya yang berusaha menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka, maka di muka bumi ini niscaya mereka akan mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Kepada Allah segala urusan dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan di bumi mendapat pengakuan khusus dari Allah sebagai penghargaan bagi mereka. Allah menjanjikan pertolongan dengan syarat mereka harus menolong Allah, yakni menolong agamanya. Dengan apa mereka membela agama Allah? Ayat ini menjelaskan dengan mendirikan salat, membayar zakat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang penting dipahami ayat ini adalah bahwa mendirikan salat, membayar zakat, amar ma'ruf dimaksudkan bukan amal individu di luar jabatannya, melainkan amal yang dikembangkan dalam jabatannya secara sistemik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kesan dan pesan yang sangat penting dari saum. Itulah aktualisasi takwa yang dinyatakan sebagai tujuan saum. Dan itulah refleksi paling jelas dari takbir, tahmid dan tahlil yang dikumandangkan di penghujung saum. Intinya adalah mengagungkan Allah dalam seluruh peristiwa dan kenyataan yang kita alami, menghadirkan Allah dalam seluruh pertimbangan, keputusan dan tindakan yang kita ambil. Hanya inilah yang akan menjamin keselamatan, kesejahteraan hidup orang-orang yang beriman, selamat dan sejahtera di dunia serta di akhirat. Tanpa bersendikan takwa, kemajuan sehebat apapun yang dicapai tak ubahnya bagaikan fata morgana yang di padang pasir yang diduga sebagai air oleh orang-orang yang dahaga. Takwalah yang akan mampu mengantarkan pada kehidupan hari esok yang lebih baik dalam arti yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, hari esok yang lebih baik adalah impian semua orang. Perencanaan hari esok pasti harus lebih indah daripada hari ini. Bagi orang-orang yang beriman, setidaknya ada dua babak impian hari esok, yaitu hari esok saat belanja dan hari esok saat mudik. Saat belanja singkat saja, bagai menyeberang jalan, sedangkan saat mudik adalah istirahat total dan bekal dan kekal. Saat belanja bukan saat menikmati, melainkan saat bekerja dan persiapan agar nanti saat mudik benar-benar hanya menikmati dan istirahat penuh. Agar semua orang bisa belanja bahan-bahan yang banyak dan berkualitas, yakni amal yang disertai amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin rahimakumullah, hari esok babak kedua adalah saat mudik. Kini mudik telah menjadi budaya bangsa yang sangat fenomenal. Semua orang berani membayar besar untuk mudik. Hajatan mudik bisa dikatakan sebagai hajatan paling besar dalam budaya kita. Semuanya dilakukan untuk menemukan indahnya suasana psikologis saat bertemu dengan sanak saudara yang sudah lama tidak jumpa. Paling tidak mereka menemukan bekas atau kenangan di tempat tumpah darah, di mana mereka pernah merasakan belayan kasih sayang yang tulus dari orang tua dan sanak saudara. Memang tidaklah salah kalau karena ajaran Quran pun menggambarkan suasana sukacita di akhirat nanti dengan sukacita pertemuan dalam keluarga. Inilah mudik yang hakiki, dan inilah keindahan hari esok yang sejati. Allah menjelaskan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang-orang yang diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan mudah dan akan kembali kepada keluarganya dengan penuh sukacita. Akan tetapi untuk memperoleh suasana indah saat mudik itu harus selalu melalui proses yang ketat. Semuanya harus menjalani proses screening, penyaringan atau hisab. Hanya orang-orang yang benar-benar clear, orang-orang yang baik yang akan mudik dan menikmati hari esoknya dengan penuh sukacita. Disinilah pentingnya bahwa bangunan hidup sejahtera itu harus benar-benar berada dalam bingkai takwa. Menghadirkan Allah dalam seluruh penataan dan pengembangan kehidupan akan menjamin suasana sukacita di saat mudik nanti dan suasana tenang di saat belanja. Bahkan orang-orang menikmati ketenangan dan kepuasan hidup karena selalu kebersamaan dengan Tuhannya, selalu bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Rabb-Nya, berkomitmen kuat pada nilai-nilai takwa dengan mengakukan Allah, dengan mengagungkan Allah, dengan mengagungkan Rabb-Nya di atas segalanya, mengukur segala aktivitas kita dengan ridho dan harapannya akan mendapat undangan dan tiket mudik yang sangat spesial dengan penuh kasih sayang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Rabb-Mu dengan penuh sukacita dan ridho. Masuklah ke dalam surga dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah hari esok yang kita idam-idamkan. Inilah mudik yang kita impikan. Inilah gambaran hari esok terindah yang sejak awal telah dirajut dan dilukiskan dalam proses saum. Oleh karena itu, untuk menjemput hari esok yang elok dan saat mudik yang indah di akhirat nanti, seyogyanya umat Islam mampu membangkang seluruh hidup dan kehidupannya dalam bingkai takwa. Takwa menghendaki agar keterarahan terhadap harapan dan ridho Allah menjadi kendali tertinggi dalam penataan seluruh hidupnya. Titah dan perintah Allah menjadi imam terdepan dalam mengendalikan diri dengan segala urusannya. Harapan dan nilai-nilai ilahiyah menjadi tolak ukur tertinggi dalam menilai seluruh capaian dan prestasinya. Inilah hadir rahimakumullah gambaran hari esok masa depan yang dibangun oleh saum. Inilah ilustrasi hari esok yang lebih elok yang diukir oleh nilai-nilai takwa sebagai buah dari saum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum.